Oh hai teman-teman, kenalin nama aku Dimas. Kalian pasti pernah denger dong tentang masa keemasan Islam. Tapi kalian pernah denger gak sih tentang masa kelesuannya? Mau dibahas? Ayo. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ternyata ada satu periode yang dikenal sebagai masa kelesuan pemikiran fikih. Periode ini merujuk pada masa ketika perkembangan ilmu hukum Islam mengalami stagnasi atau semacam kemacetan gitu tuh. Nah, akibatnya pemikiran fikih ini menjadi terbatas, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke teman-teman, masa ini seringkali disebut juga sebagai periode taklid, yang sederhananya adalah penerimaan secara total terhadap hukum syariat yang telah ditetapkan oleh imam mazhab tertentu. Nah, ini memunculkan fenomena taklid buta, di mana seolah-olah ada dalil nas tertentu yang mewajibkan para pengikutnya untuk tunduk terhadap rumusan tersebut. Akibatnya, para ulama menjadi terbatas pergerakan intelektualnya. Menurut para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, masa taklid dapat dibagi menjadi 3 tahap utama. Taklid sendiri adalah penerimaan total terhadap rumusan hukum syariat yang telah ditetapkan oleh imam mazhab tertentu. Pada masa ini, muncul pengelompokan mazhab yang semakin kuat, sehingga menyisakan hanya 4 mazhab sunni yang bertahan dominan. Selain itu, fanatisme terhadap mazhab semakin berkembang. Namun, bukan berarti semua ulama berhenti berijtihad. Beberapa ulama masih berusaha berpikir lebih independen. Itu sebabnya masa ini disebut sebagai kelesuan pemikiran fikih, karena kreativitas berijtihad sudah tidak seaktif dan seberkembang masa para imam mujtahid sebelumnya. Selain proses taklid, masa kelesuan fikih dalam sejarah hukum Islam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti fanatisme mazhab yang berlebihan dan juga anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Yang pertama, taklid. Taklid adalah sikap mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mengkaji kembali dasar dalilnya. Selanjutnya yang kedua, fanatisme mazhab. Perbedaan pandangan fikih seharusnya menjadi suatu dasar kekayaan intelektual, tetapi justru berubah menjadi sikap saling membela mazhab secara berlebihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hukum Islam sejatinya bersifat dinamis, ia menjadi pedoman yang relevan sepanjang zaman. Ijtihad menjadi jembatan antara nilai-nilai wahyu dan juga realitas kehidupan masyarakat yang terus berubah. Lantas, pada masa ini perkembangan hukum Islam mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut ulama berfokus untuk menjelaskan dan juga menafsirkan mazhab yang telah ada sebelumnya yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak layak berijtihad, tetapi mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang siuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Jikapun ada invensi ataupun inovasi terhadap ilmuwan Islam, maka mayoritas karya tersebut berupa komentar terhadap kitab sebelumnya, syarah, penertiban masalah yang telah ada, dan juga pemisahan antara pendapat yang kuat dan yang lemah, di mana kondisi kegiatan fikih tersebut tidak mengolah daya kritis dari ulama sehingga memperpanjang masa kelesuan pikiran Islam. Namun, kelesuan pemikiran ini ternyata membawa dampak yang sangat masif, baik bagi perkembangan fikih itu sendiri maupun bagi tatanan masyarakat Islam pada masa itu. Pertama, dampak terhadap perkembangan fikih. Fikih yang pada era keemasannya sangat dinamis, tiba-tiba menjadi statis dan kehilangan inovasi. Kedua, dampak terhadap masyarakat Islam. Secara sosial, masyarakat Islam jadi tertular penyakit malas berpikir. Lebih parah lagi, dampak jangka panjang dari kebekuan ini membuat umat Islam mengalami kemunduran intelektual. Akibatnya, peradaban Islam tertinggal jauh dalam hal sains dan juga teknologi. Hal ini pada akhirnya membuka kesempatan bagi bangsa Barat untuk masuk dan menghancurkan juga menjajah peradaban Islam pada masa itu. Nah, teman-teman, meskipun di video kali ini kita membahas masa kelesuan berpikir umat Islam di zaman dahulu, tapi tentunya kita tetap perlu bertanya nih, apakah masa kelesuan ini tetap berlangsung atau tidak? Nah, jawabannya tentu tidak, guys. Masa kelesuan berpikir umat Islam sudah berakhir. Nah, teman-teman, selanjutnya memasuki periode berikutnya. Setelah masa kelesuan pemikiran fikih, mulai muncul berbagai upaya lagi nih untuk menghidupkan kembali dinamika pemikiran hukum Islam.
Upaya kebangkitan ini juga ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh pembaharu yang berusaha merevitalisasi pemikiran Islam. Nah, teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama, masa kelesuan berpikir merupakan masa di mana adanya penerimaan mutlak terhadap mazhab tertentu, sehingga terjadinya sebuah penyakit kemalasan berpikir yang dapat kita lihat melalui periode taklid. Kedua, masa kelesuan berpikir ini merupakan masa yang menyebabkan kemundurannya hukum Islam. Dalam artian, hukum Islam yang seharusnya dapat menjadi hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak dapat melakukan hal tersebut karena dianggap sudah paten dan tidak dapat berkembang lagi. Ketiga, dan yang terakhir, masa kelesuan berpikir ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perkembangan fikih dalam hukum Islam modern. Dalam artian, ketika kita melihat permasalahan yang membutuhkan akal manusia untuk diselesaikan, maka kita perlu melakukan ijtihad. Dan oleh karena itu, masa kelesuan berpikir ini mengajarkan kepada kita untuk belajar dari permasalahan kita di masa lalu dan untuk menjadi kritis lagi ke depannya untuk menyelesaikan masalah dengan adil dan juga agar dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bye-bye!